Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pembelajaran SKI pada hari ini, silahkan dipimpin doa. Haikal, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, absen. Siapa yang tidak hadir? Marcel, terus Rena, Rohma, Alintang. Ya, berarti ada 6 orang yang tidak hadir. Silakan dibuka buku SKI-nya. Di materi kali ini setelah kemarin kita melanjutkan atau mempelajari tentang dinasti Abbasiyah, tentunya di pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Mungkin pernah mendengar atau sebelumnya pernah mendengar, membaca tentang dinasti Ayyubiyah? Ada yang pernah? Nah, pada hari ini kita akan mengetahui sejarah, kemudian berapa lama dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah berdiri, kemudian siapa saja pemimpinnya. Tentunya sebelum kita lanjutkan, Bapak ada materi tentang dinasti Ayyubiyah untuk kalian pelajari, dan nantinya akan kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ini sistemnya nanti kalian per 2 orang, ya, per satu bangku membaca ini, kemudian seperti biasa nanti akan ada kuis-kuis atau pertanyaan mengenai materi yang akan dibacakan. Seperti biasa ya, nanti di situ ada pertanyaan tentang materinya dan kalian jawab, dipahami dulu. Ini materi tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Oke, dipahami, dibaca. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, silakan nanti ada kuis yang harus kalian jawab. Jadi di pertemuan sebelumnya di dinasti Abbasiyah tentunya kita banyak mengetahui, mempelajari tentang sejarah proses berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian para pemimpinnya serta perkembangan pengetahuan di masa dinasti tersebut. Ada beberapa perkembangan, salah satunya ilmu tafsir seperti yang sudah dicatat sebelumnya. Kalian ingatkan kembali, pahami kembali atau review kembali pikiran. Coba saya bertanya untuk mengulas. Ilmu tafsir berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh, mungkin ada yang bisa menyebutkan, masih ingat? Salah satu tokoh ahli tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Coba Nesa. Iya, itulah 2 tokoh ahli tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Dan maka pada pelajaran sekarang, tentunya kita akan mempelajari, melanjutkan materi ke dinasti Ayyubiyah. Di mana di masa dinasti Ayyubiyah tentunya ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih atau bahkan melebihi yang dicapai pada masa dinasti Ayyubiyah, pada dinasti Abbasiyah, mohon maaf. Nah, itulah, jadi kalian tentunya ini akan lebih menarik dari pelajaran masa dinasti Abbasiyah. Dan sekarang silahkan buku atau materi yang di dalamnya mengenai materi Ayyubiyah, silahkan kalian baca, kalian pahami sejarah, kemudian perkembangannya, dan yang lain-lain. Kemudian nanti akan ada kuis, tentunya kuis untuk kalian dalam materi tentang Ayyubiyah tersebut.
Kalau sudah dibaca, kalian akan ada sebuah pertanyaan kuis ya untuk siapa yang bisa menjawab. Angkat tangannya. Pertanyaannya adalah coba jelaskan secara singkat proses berdirinya atau latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Coba silakan. Alia, mungkin Alia coba dijawab secara singkat Alia. Dinasti Ayyubiyah berdiri setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah. Al-Ayyubi pada awalnya adalah seorang gubernur pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah mengantut paham Sunni. Suatu pemerintahan dinasti Ayyubiyah adalah Kairo, Mesir. Oke, tepuk tangan untuk Alia, kasih aplaus. Terima kasih Alia, tadi sudah menjawab dan itu tepat sekali. Pertanyaan berikutnya yang bisa menjawab mungkin siap-siap karena akan ditunjuk secara acak ya. Kemudian coba kalian sebutkan masing-masing atau 5 pemimpin yang memimpin di masa dinasti Ayyubiyah. Coba perwakilan dari laki-laki, Haikal. 5 pemimpin dari dinasti Ayyubiyah, Haikal. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Aziz Al-Maduddin, Malik Al-Mansur Nasruddin, Malik Al-Adil Saifuddin, Malik Al-Kamil Muhammad. Iya, tepuk tangan lagi untuk Haikal. Itulah 5 pemimpin yang tentunya nanti ya kalian penasaran apa saja prestasi-prestasi tentunya dari dari masing-masing pemimpin. Al-Ayyubi prestasinya apa, kemudian Malik Al-Aziz Imaduddin itu prestasinya apa akan dibahas di materi-materi setelah ini ya. Untuk lebih memahami tentang materi ini silakan kalian bikin kelompok. Saya bikin 2 kelompok ya, Bapak bikin 2 kelompok. Ini kelompok 1 dari Dian, Haikal, kemudian Rani, dan kelompok 2 dari Nesa. Berarti ada 6 orang untuk kelompok. Nanti diskusikan kalian tentang proses atau dinasti Ayyubiyah ya, proses berdirinya, masa pemimpinannya dan lain-lain dari sumber yang didiskusikan dalam materi yang tadi sudah diberikan. Silakan untuk bikin 2 kelompok. Sok, berarti Nesa ke sini dengan kelompok ini, kelompok 2. Dan ini Rani gabung ke Haikal, ke Salman. Sok, pindah. Ya, pindah, bikin kelompok, pindah tadinya. Silakan bikin kelompok, Nesa bergabung. Dan nanti kelompok yang terbaik ya akan mendapatkan reward, hadiah. Pindah ke dep itu eta. Silakan untuk pindah. Rani. Silakan berbalik ke bikin kelompok ya, kalian tentukan secara singkat nanti memahami tentang dinasti Ayyubiyah. Kemudian setelah dipahami seperti biasa, di situ kalian resume atau singkat berikan rangkuman dari materi tersebut dalam tulisan. Berarti satu kelompok 1 lembar jawaban ya. Kelompok 1, kelompok 2 nanti diberikan dan disampaikan sesingkat mungkin hasil dari pemikiran kalian dan nanti akan kalian presentasikan di depan. Siap ya? Siapnya berarti dikasih waktu selama 5 menit. Silakan untuk berdiskusi dan membuat resume atau membuat rangkuman dari materi tersebut. Sudah ya? Sudah 5 menit, silakan dari masing-masing kalian perwakilannya 1 orang untuk menyampaikan hasil daripada hasil rangkumannya. Silakan kelompok 2 dulu mungkin Nesa untuk membacakan. Kelompok 1 dulu, 2. Hah? 2 dulu, 1 dulu. Silakan kelompok 2 dulu. Nesa mungkin.
Siapa perwakilan kelompok 2? Nesa. Ayo Nesa, coba bacakan hasil dari resumenya. Sudah siap? Ayo Sa. Sudah? Ayo. Oke, berarti kalau belum dikasih waktu lagi selama 2 menit tambahan, silakan kalian siapkan hasil ininya. Atau kelompok 1 dulu, Haikal, silakan. Untuk berdiri dan dibacakan, Haikal, silakan. Sok, di depan. Silakan. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 75 tahun, yaitu antara 569 Hijriah atau 1174 Masehi, 650 Hijriah atau 1252 Masehi. Pemimpin pertama yang menjadi nahkoda dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nama al-Ayyubi sendiri diambil dari nama belakang Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dan merupakan nama kakeknya yaitu Ayyub. Dinasti Ayyubiyah berdiri setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah. Al-Ayyubi pada awalnya adalah seorang gubernur pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah menganut paham Sunni. Pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah adalah Kairo, Mesir. Sudah cukup? Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasilnya. Mangga, silakan. Siapa? Alia, maju Alia. Silakan Ale. Ayo Alia. Ayo, silakan Alia di situ di depan. Secara pribadi, Al-Ayyubi adalah sosok yang multi talenta. Dia mahir di bidang militer, secara merupakan seorang perwira sehingga mampu memimpin pasukan dalam upaya menaklukkan daerah kekuasaannya. Pada masa Al-Ayyubi terjadi perang salib periode kedua, yaitu antara tahun 1944 hingga 1992 Masehi, dengan tujuan merebut kembali Baitul Maqdis. Dedikasi Al-Ayyubi terhadap agama dan negara cukup tinggi sehingga ia mampu menjadi leader bagi umat Islam untuk memperjuangkan agamanya. Sudah cukup? Kasih tepuk tangan untuk kelompok Alia. Oke, terima kasih. Semua hasilnya cukup bagus ya. Berarti secara, mohon perhatikan kembali. Perhatikan kembali. Berarti secara pengetahuan kalian memahami bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nanti bagaimana Islam pada zaman dulu berkuasanya, bahwa sumber-sumber pengetahuan yang sekarang kita kenal itu sebenarnya itu yang penemunya umat Islam. Ada nanti Ibnu Sina, itu yang menjadi pelopor kedokteran. Jadi pengetahuan atau ilmuwan-ilmuwan barat itu pada dulunya itu mengacu kepada ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari umat Islam. Kenapa sekarang sedikit atau katakanlah peradaban Islam semakin tertinggal? Kira-kira kenapa? Nesa? Fitri? Oke, kenapa? Nah, ini yang harus kita rumuskan. Tentunya kenapa peradaban Islam tidak seperti di masa lampau. Ya, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Maka berarti kalianlah nanti ya yang menjadi tonggak kepemimpinan yang generasi-generasi muda yang harus mengembalikan peradaban Islam menjadi seperti pada masa-masa terdahulu.
Makanya dengan bagaimana kalian bisa itu dengan belajar, dan belajar. Makanya salah satu kepentingan atau manfaat dari belajar ini adalah kita mengetahui sejarah, mengetahui peradaban Islam di masa yang lalu untuk dipelajari, dipahami, kemudian diambil pelajaran atau diambil motivasi kita supaya mengembalikan kehidupan Islam itu seperti apa, ya. Itu ya. Paham ya, paham kan? Oke, berarti itu. Dan selanjutnya, itu tadi di pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari seperti yang sudah disampaikan tadi tentang secara detail bagaimana Al-Ayyubi memimpin, bagaimana perkembangan Islam di masa dinasti Ayyubiyah. Itu di pertemuan yang akan datang. Nah, nanti kalian kelompok ini ya, untuk pelajaran yang akan datang akan memahami tentang video. Masing-masing kelompok akan diberikan sebuah video atau semuanya akan kita tayangkan sebuah video tentang dinasti Ayyubiyah, dan kalian masing-masing kelompok ini mereviewnya dari video yang dilihat, bukan dari materi yang disampaikan. Oke? Paham ya? Paham ya? Dan untuk sekarang tentunya ini di akhir kegiatan ini Bapak akan mengulang kembali materi-materi yang dari awal, di mana dinasti Ayyubiyah berdiri kurang lebih selama 75 tahun. Kemudian sebelum dinasti Ayyubiyah berdiri dinasti apa? Ada dinasti Fatimiyah. Itu kemudian pemimpin-pemimpin yang terkenal atau yang memimpin selama 75 tahun itu ada 9 pemimpin. Di mana pemimpin yang pertama adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi sendiri diambil dari nama belakang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang merupakan nama kakek, yaitu Ayyub. Siap ya? Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon dipahami, persiapan untuk pelajaran minggu yang akan datang. Mungkin kalian bisa mencari referensi dari internet tentang perkembangan Islam di masa dinasti Ayyubiyah. Bisa di internet, kalau ada artikelnya kalian bawa, bisa di print atau dibuatkan dalam bentuk rangkuman, atau buatkan rangkuman tentang perkembangan Islam di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tentunya kita bisa menjadi tonggak kepemimpinan Islam di masa yang akan datang, sehingga mengembalikan kejayaan-kejayaan Islam. Terima kasih, dan dilanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk materinya, tugasnya dikumpulkan.